Coba deh, lupain dulu semua yang Anda tahu tentang kepemimpinan. Soalnya di abad ke-21 ini, buku aturannya udah ditulis ulang total. Kekacauan itu bukan lagi musuh yang harus dihindari, tapi ya itu dia panggung utamanya. Kutipan ini rasanya ngena banget kan? Pandemi kemarin itu benar-benar nunjukin ke kita semua, sistem dan para pemimpin yang selama ini kita andalkan ternyata rapuh. Kita semua ngerasain itu kan? Dan badainya tuh nggak cuma satu. Ada pandemi global, krisis ekonomi, perpecahan sosial di mana-mana. Nah, di tengah-tengah semua itu, fakta dan disinformasi saling tabrakan, sementara ketegangan antar negara juga makin panas. Inilah realitas baru kita sekarang. Jadi, pertanyaannya, kok kita bisa sampai di titik ini? Yuk, kita coba bedah akarnya. Kenapa sih dunia rasanya kacau balau banget, dan para pemimpin yang lama seolah-olah, kehilangan arah? Oke, selamat datang di dunia G0. Coba bayangin sebuah kapal besar tanpa kapten. Nah, kira-kira begitulah kondisi dunia kita saat ini. Nggak ada lagi satu kekuatan besar yang pegang kendali. Dan lembaga-lembaga global yang dulu jadi kompas kita, sekarang kayaknya nggak berdaya. Hasilnya apa? Kekosongan kekuasaan yang cukup berbahaya. Dulu globalisasi itu kan menjanjikan lautan yang tenang, yang katanya bakal mengangkat semua perahu. Tapi krisis tahun 2008 datang menghantam kita kayak tsunami dan nunjukin retakan besar di dasar sistem. Janji itu ternyata cuma ilusi. Intinya gini, buku panduan kepemimpinan yang lama itu udah kadaluarsa. Masalah utamanya ada di satu pergeseran besar. Dari yang tadinya cuma peduli sama pemilik saham, sekarang harus peduli sama semua pihak yang berkepentingan. Nah, ini dia mantranya. Selama puluhan tahun, dunia bisnis itu diatur sama ide ini. Satu-satunya tujuan, profit, profit, profit. Masalah sosial, itu bukan urusan kami. Filosofi inilah yang tanpa kita sadari justru menciptakan banyak masalah yang kita hadapi sekarang. Coba lihat bedanya. Di sebelah kiri itu dunia yang lama. Perusahaan itu ibarat pabrik yang cuma menghasilkan uang. Nah, di sebelah kanan itu masa depan. Perusahaan yang juga ikut menumbuhkan komunitasnya dan menjaga bumi. Inilah inti dari kapitalisme inklusif. Sukses itu harus bareng-bareng, bukan sukses sendirian. Oke, ketika para pemimpin politik mulai goyah, siapa yang bakal maju ngisi kekosongan itu? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Dunia bisnis. Sekarang mereka punya mandat baru untuk memimpin. Kenapa harus bisnis? Alasannya cuma satu tapi kuat banget, kepercayaan. Data nunjukin kalau publik sekarang lebih percaya sama perusahaan tempat mereka kerja daripada ke pemerintah atau media. Dan kepercayaan itu bukan hadiah loh, itu tanggung jawab yang sangat besar. Dan kerangka kerjanya adalah ESG, lingkungan, sosial, dan tata kelola. Anggap aja ini semacam tiket masuk atau lisensi untuk beroperasi di dunia modern. Aturannya simpel banget. Anda nggak bisa bangun rumah yang kokoh di atas fondasi yang retak. Kesuksesan bisnis itu bergantung banget sama kesehatan masyarakat dan planet ini. Perjalanan perusahaan menuju tanggung jawab sosial ini mirip kayak proses pendewasaan manusia loh. Awalnya mereka itu menyangkal kalau ada masalah. Terus mereka membangkang kayak remaja. Setelah itu mereka mulai berdebat soal aturan. Sampai akhirnya mereka dewasa dan siap untuk berdialog, menjadi bagian dari solusi. Ini cerita yang luar biasa banget kan? Coba bayangin, dari seorang anak muda yang demo di depan pabrik, akhirnya jadi CEO yang mengubah pabrik itu dari dalam. Ini bukan cuma cerita, ini bukti nyata kalau perubahan sejati itu bisa datang dari mana saja, bahkan dari jantung sistem itu sendiri. Oke, kita udah ngomongin sistemnya, sekarang yuk kita ngomongin tentang individunya, tentang Anda. Sebenarnya, apa sih yang dibutuhkan untuk jadi pemimpin di dunia yang baru ini? Pola pikir seperti apa yang harus kita punya? Coba bayangin ini, Anda lagi nyetir di jalan tol 12 lajur dengan kecepatan 160 km per jam. Ngeri kan? Nah, kurang lebih begitulah rasanya jadi pemimpin zaman sekarang. Risiko datang dari segala arah dan sama sekali nggak ada waktu buat ragu-ragu. Jadi cuma ngelihat ke depan aja itu nggak cukup. Pemimpin modern harus punya semacam radar 360 derajat. Mereka harus bisa memantau politik, teknologi, ekonomi, dan budaya, semuanya dalam waktu yang bersamaan, supaya bisa selamat menavigasi jalan yang super rumit ini. Di dunia yang sebising ini, kekuatan terbesar seorang pemimpin justru ada pada diam. Nasihat kuno, 2 telinga 1 mulut, sekarang jadi relevan banget, jadi kayak strategi bertahan hidup. Untuk bisa memahami dunia yang kompleks ini, Anda harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kepemimpinan modern itu bukan lagi cuma soal untung rugi, tapi juga soal benar dan salah.
Seorang pemimpin harus punya kompas moral yang kuat dan berani bersuara. Karena di era sekarang, diam itu adalah sebuah sikap, dan seringkali itu adalah sikap yang salah. Oke, kita udah tahu masalahnya, dan kita juga tahu apa yang dibutuhkan dari seorang pemimpin. Sekarang, pertanyaan terpentingnya, gimana caranya kita membangun masa depan? Gimana kita mengubah semua ide ini jadi kenyataan? Pada akhirnya, pilihannya jadi sederhana. Kita mau menanam benih buat panen cepat hari ini, atau kita mau menanam pohon yang bisa ngasih keteduhan buat generasi mendatang. Ini adalah pilihan antara keuntungan sesaat dan warisan yang abadi. Seperti kata Jenderal Colin Powell, jangan kebanyakan ngelihat kaca spion. Masa depan itu ada di depan kita. Para pemimpin sejati itu nggak terjebak sama masalah kemarin. Mereka sibuk menciptakan peluang untuk hari esok. Masa depan butuh pemimpin jenis baru, pemimpin yang lebih peduli, lebih bijak, dan pastinya lebih berani. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang akan jadi pemimpin itu, tapi bagaimana dengan Anda? Peran apa yang akan Anda mainkan dalam cerita ini?